keluarga alami kerusakan berat, sedang, dan ringan. Jumlah yang saya hormati rekan-rekan awam media, terutama terkhusus saudara saya Pak Ketua Bung Haji Nawawi, yang saya hormati pula Kasat Reskrim, Kasih Propam. Perkenankan pada hari ini saya akan rilis 30 kasus. Seyogianya kemarin, namun karena permasalahan penyidikan, teknis penyidikan yang masih belum selesai, sehingga pada hari ini baru kami rilis. Yang pertama yaitu perbuatan cabul anak di bawah umur, yaitu kejadian pada tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah atau dini hari mendekati waktu subuh. Itu dilakukan oleh tersangka dengan inisial MA, umurnya 17 tahun. Jadi menurut kategori Undang-Undang Perlindungan Anak masih di bawah umur. Korbannya juga seumuran yang sama dengan inisial SN, dengan beralamatkan di desa yang sama tapi beda rumah agak jauh. Kronologisnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari, pelaku ini sengaja sudah ada niat dari rumah untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Caranya, modusnya itu mematikan saklar listrik. Saklar listrik dimatikan, kemudian yang bersangkutan merusak jendela dan membongkar pintu sehingga bisa masuk langsung menuju ke kamar korban. Pada saat itu korban sedang tidur. Pelaku langsung memegang tangan dan menyekapnya, menurunkan celana. Pada saat itu karena bekapan di mulut korban ini lepas sehingga korban bisa berteriak. Karena korban berteriak dan panik, akhirnya pelaku melarikan diri. Perbuatan asusilanya sudah terpenuhi di sini, perbuatan cabulnya, walaupun tidak ada persetubuhan, tapi perbuatan cabul, menurunkan celana dan sebagainya, kemudian ada paksaan, menarik tangan dan menyekap mulut, itu sudah dilakukan. Kemudian kepadanya disangkakan pasal 81 subsidiar 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda 5 miliar rupiah. Adapun barang bukti dari yang bersangkutan adalah ini, pelapor bertuliskan bisa diangkat dan dengan tulisan harta, tahta, dan janda. tahan. Ini barang bukti dari pelaku. Karena masih di bawah umur, masih anak-anak, maka kami juga akan memanggil dari Bapak dalam rangka pendampingan dalam hal pemeriksaan maupun nantinya dalam penuntutan di persidangan nanti. Itu dari kasus yang pertama. Mungkin ada yang ditanyakan. ada hubungannya ini antara korban dengan pelaku? Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan, hanya mungkin naksir saja. Naksir atau cinta yang tidak tersampaikan seperti itu. Di desa mana di Di desa Watang Rupiah, Kecamatan Majulang. Kapan itu Pak? Kejadian tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 03.30 WITA. Tersangkanya di kopi tidak ada jalan. Iya, Tersangkanya. tersangkanya sudah. Tersangkanya sudah ada di belakang, namun tidak kita tampilkan sesuai dengan peraturan dari Perlindungan Anak.
Ditahan ya komandan. Iya, ditahan. Kemudian saya lanjutkan. Udah, kalau kan Iya. di tempat malamnya melarikan diri, kapan dia ditangkap? Atau pada hari yang tahu ditangkap? Besoknya. Ya, jadi sehari setelahnya, setelah korban melaporkan ke Polsek, kemudian ditindaklanjuti oleh unit Buser bersama-sama dengan unit Reskrim Polsek. TKP penangkapan? TKP perempatan di rumahnya, Di rumah yang bersangkutan. Kejadian banjir di Semua warga alami kerusakan berat, sedang, dan ringan. Jumlah Yaitu komplotan curi ternak dan pencurian mesin traktor. Ini terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 01.0 WITA, itu dini hari, dilakukan pada malam hari. Kemudian di dusun Bake-Bake, Desa Temabarang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo. Mereka bersama-sama, secara bersama-sama 3 orang melakukan pencurian. Di sini menarik, artinya dari tujuan utama untuk pencurian ternak tidak tercapai, sehingga mengambil mesin traktor dan beberapa gabah atau padi yang sudah dipanen dalam karung. Pada saat itu yang bersangkutan mengambil mesin traktor. Mesinnya saat ini sudah terjual, masih kami lakukan pencarian sehingga bisa dilakukan penyitaan. Pada saat di TKP ditemukan handphone, ini masih dikembangkan. Pada saat itu ini masih ragu, ini punya korban, punya orang yang lewat, atau punya salah satu tersangka. Akhirnya setelah didalami, dibongkar data-datanya, ternyata mengarah ke salah satu pelaku, yaitu atas nama Tahang alias TA, berasal dari daerah Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Ditangkapnya di Mamuju, di Sulawesi Barat. Kenapa saya sampaikan ini komplotan? Karena itu berteman dan antar kabupaten. Ini sengaja untuk melakukan pencurian dengan pemberatan di wilayah Wajo. Oleh karena itu, kami harapkan sistem keamanan lingkungan yang sudah ada di wilayah hukum Polres Wajo agar ditingkatkan, partisipasi masyarakat untuk menjaga barang harta benda miliknya juga harus lebih ditingkatkan lagi. Apabila ada informasi pendatang, orang baru entah dari mana yang tidak dikenal, harus segera melapor, baik kepada kepala desa, kepada Babin Kamtibmas, kepada Babinsa, atau kepada polsek terdekat, sehingga bisa dimonitor dan diawasi pergerakannya. Untuk yang lain masih dalam pengejaran. Sampai saat ini tim masih melakukan pengejaran terhadap tersangka yang lainnya. Pelaku ini dikenakan pasal 363 KUHP karena secara bersama-sama, dan yang kedua dilakukan pada malam hari, sehingga ancamannya bukan lagi 7 tahun tapi 9 tahun penjara. Dari kasus yang kedua mungkin ada yang bisa tanyakan. Berapa orang yang DPO? 3 orang masih DPO. Berarti ada 4 orang. Iya. Kemudian yang salah satu tersangka pemain lama Pak ya? Ini tersangka termasuk pemain lama dan komplotan atau sindikat dari luar daerah, dari Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Kalau di Wajo baru ada TKP-nya. Menurut pengakuan tersangka demikian, namun masih kami kembangkan
manakala ada keterkaitan dengan LPLP sebelumnya. Jadi yang dicuri dua macam Pak ya, mesin traktor dengan gabah. Iya, benar sekali. Berapa karung gabah? Berapa tahun? 13. 13. Ada kendaraannya. Ada kendaraannya. Iya, ada kendaraan masih dicari juga apakah ini kendaraan milik pelaku atau rental. Nanti kami kembangkan. Dikembangkan, ditangkap kemarin tanggal 11. Tanggal 10, sorry, maaf. Tanggal 10 ditangkap di Mamuju Utara, kemudian dibawa ke Polsek Penrang, kemudian pada hari ini kita rilis beritanya. Yang berapa tersangka yang diamankan untuk sementara? Untuk sementara baru 1 orang. Pasal yang disangkakan? Pasal 363 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Yang DPO kemarin sudah diketahui identitasnya? Berdasarkan keterangan dari tersangka dan data yang ada di handphone sudah diketahui data-data dari teman-temannya pelaku komplotan yang lain. Semoga dalam waktu dekat bisa ditangkap dan ditahan. Cukup? Sebentar dulu. Iya. Kejadian banjir di 5 warga alami kerusakan berat, sedang, dan ringan. Jumlah Kabupaten Wajo. Ini menarik. Pada saat kemarin ada beberapa rekan media menanyakan tentang kasus ini, saya bilang mohon waktu karena teknis penyelidikan masih berlangsung, jangan sampai ada berita keluar justru akan mementahkan kembali kasus ini karena hilangnya tersangka, hilangnya barang bukti dan sebagainya. Sehingga pada kesempatan kali ini saya rilis yaitu kasus pembakaran rumah di desa Tonrobola, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WITA. Saya ceritakan sedikit kronologisnya, yaitu diawali dari malam sebelumnya. Malam sebelumnya ada kegiatan naik rumah, ada musik-musik di situ. Hanya anggota keluarga saja yang kumpul. Namun sebagian dari mereka 4 orang itu ikut dalam kegiatan. Ada sedikit kegaduhan sehingga terjadi penganiayaan di sana. Pada saat itu karena kalah jumlah mereka melarikan diri. Pada saat melarikan diri mereka sambil mengancam, tunggu, kalau tidak besok malam maka lusa akan saya balas, seperti itu. Kemudian pada saat itu mereka yang dikomandoi oleh salah satu tersangka yang kebetulan bernama AM alias BM, ini berkumpul dengan menyiapkan barang buktinya, yaitu berupa 15 liter bensin, bukan minyak tanah, bukan solar, tapi berupa bensin sesuai dengan keterangan. Mereka secara bersama-sama 8 orang mengendarai kendaraan bermotor menuju ke desa tersebut. Motor diparkirkan di luar desa, kemudian mereka berjalan. Pada saat perjalanan pun tidak ada yang berpapasan, tidak ada yang mengetahui bahwa ada sekelompok orang dari desa luar
yang akan melakukan kejahatan di desa tersebut. Sesampainya di lokasi, mereka membagi, ada yang di atas rumah dan ada yang di bawah rumah. Pada saat mereka melakukan penyiraman, terjadi miskomunikasi sehingga yang di atas belum sempat keluar, yang di bawah sudah melakukan pembakaran, sehingga beberapa temannya terbakar di atas rumah tersebut. Seluruh tersangka ini berasal dari Bone, itu tidak ada yang tersangka dari Kabupaten Wajo. Kemudian pada saat itu juga tersangka melarikan diri. Dari 8 orang ini melarikan diri, ada yang langsung pulang ke rumah dan ada yang kulitnya terbakar berada dikumpulkan di suatu tempat. Ini masih kita dalami dari Polres Wajo, siapa yang menampungnya, apakah inisiatif mereka atau yang pertama kali mengajak. Karena yang pertama kali mengajak alhamdulillah masih hidup dan bisa diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatannya ini. Setelah itu tidak ada pengobatan secara medis, jadi hanya diobati secara tradisional karena mereka berpikiran kalau dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, polisi akan cepat untuk mengetahui dan menangkapnya. Kami memerlukan waktu untuk melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan karena tempatnya berbeda-beda dan mereka berpindah-pindah. Terakhir yaitu mereka ditangkap di Kecamatan Biringkanaya di Makassar. Mereka sudah berpindah, sudah kami ketahui ada di Bone, namun tiba-tiba pindah ke Makassar. Sehingga pada saat itu kami lakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan setelah gelar perkara. Dari ke-8 orang ini, 1 orang dirawat di rumah sakit karena hampir seluruh tubuhnya melepuh, masih dilakukan perawatan oleh medis dan dilakukan pembantaran. Sedangkan ke-3 orang yaitu SR, ML dan SP meninggal dunia karena tidak dirawat akibat dari luka bakar yang dideritanya. Untuk ke-5 tersangka ini, maka kami dari Polres Wajo menyangkakan pasal 187 ayat 1 dan ayat 2 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Saya kira itu, mungkin ada yang mau disampaikan. Itu yang 3 orang meninggal di TKP atau meninggal di mana? Meninggal di lokasi atau rumah namanya safe house gitu. Safe house ini tapi pada saat dicek sudah tidak ada karena sudah ada yang meninggal dikuburkan dengan penyampaian kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan korban laka lantas. Hanya keluarga inti saja yang memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan. Berapa hari setelah kejadian? Itu bervariasi karena tidak langsung meninggal dunia. Ada yang 1 malam, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, demikian. Berapa rumah yang dibakar, Mbak? Ada 1 rumah yang dibakar, kebetulan waktu itu tuan rumah acara tersebut. Berapa pembakaran rumah, ada berapa yang diamankan, Pak? Ada 5 orang. 5 5 orang, 1 orang di rumah sakit sehingga kami tampilkan 4 orang. Pada saat pembakaran, tuan rumah ada di mana? Pada saat pembakaran, tuan rumah berada di rumah orang tuanya, jaraknya kurang lebih 300-400 meter dari rumah dia. Rumah dalam keadaan kosong. Rumah dalam keadaan kosong, sehingga pada saat terbakar tidak ada korban jiwa dari korban atau terlapor, pelapor, hanya korban benda. Namun korban jiwanya dari pelaku itu sendiri. Motif pembakaran sendiri?
balas dendam. Motifnya balas dendam terhadap kejadian sebelumnya yang tadi saya sampaikan, ada penganiayaan. Ada pengaruh minuman alkohol di situ? Sampai saat sekarang di berita acara tidak ada. Tidak ada baik dari korban, baik dari saksi maupun dari para pelaku itu sendiri. Terakhir dan ancaman yang disangkakan. Ya, Pasal yang disangkakan. pasalnya pasal 187 ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana tentang pembakaran. Ancamannya 15 tahun penjara. Tapi Bone tadi di tepatnya Bone mana ada? Ya, Bone mana tadi? kecamatannya aja ya. Iya. Kecamatan Dua Bocoy. Orang boleh semua. Orang Bone semua, kebetulan perbatasan dengan Wajib. wilayah Wajib. Membakar dengan menggunakan apa, Pak? Menggunakan bensin 15 liter. Ini salah satu barang buktinya, jerigen yang digunakan untuk membeli bensin, untuk membawa bensin dan menyiramkannya. Ditaksir Taksir kerugian ini ada dua versi. Menurut pelapor itu 700 juta. Menurut saksi-saksi 500 juta. atas nama korban. identitas korban. Atas nama korban, Pak? Asis. Ya, identitas korban atas nama AS. Cukup? Ya, terima kasih rekan-rekan media, terima kasih atas kedatangannya Maradeka Tuwajoy, adik dan anak Papua. Kejadian banjir di Semua warga alami kerusakan berat, sedang, dan ringan.